Selamat pagi Sobat Sehat, karena hidup harus sehat, bahagia, dan berarti. Kembali lagi dengan kami di podcast Puskesmas Bluto. Perkenalkan, saya Dr. Sanjung Pamarta. Saya salah satu dokter di Puskesmas Bluto ini, dan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang tuberkulosis. Nah, tapi kenapa sih tuberkulosis ini penting untuk dibahas? Ya karena tuberkulosis itu sangat menular dan juga sangat berbahaya kalau nggak diobati, semuanya bisa kena. Dan tuberkulosis ini mengintai semua orang, mulai dari dewasa, muda, sampai anak-anak, itu semuanya tidak ada yang aman. Nah, di dunia ini sendiri tahun 2021 itu ada sekitar lebih dari 10 juta penderita TB. Dan di mana 1,6 juta diantaranya itu meninggal karena TB. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu gimana? Nah, di Indonesia sendiri itu ada hampir 1 juta orang yang pengidap TB. Yaitu kalau mau dihitung ya sekitar setiap 33 detik ada satu orang terkena TB. Nah, di antara hampir 1 juta ini, di tahun 2021 ada sekitar 150.000 orang yang meninggal karena TB. Atau kalau mau, tiap 4 menit itu ada satu orang meninggal karena TB. Nah, itu cukup membahayakan kan? Nah, tapi masalah terbesarnya itu dari sekitar 1 juta orang yang diperkirakan pengidap TB, itu yang terdeteksi yang bisa diobati itu hanya sekitar nggak sampai setengahnya. Jadi artinya ada sekitar lebih dari setengah juta orang pengidap TB di Indonesia ini tidak ditangani, tidak diobati, masih bisa menulari kita sekeluarga. Makanya kita harus waspada terhadap tanda-tanda TB di sekitar kita. Nah, untuk membahas TB di sini sudah hadir di studio Bu Juraini selaku penanggung jawab penanganan TB di Puskesmas Bluto. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dokter. Nah, Bu, sudah berapa lama, Bu, jadi penanggung jawab TB, sudah bergulat melawan TB di sini? Sekitar kurang lebih 7 tahun, Dokter. Sudah sekitar 7 tahun? Wah, pengalamannya bisa dilihat sudah 7 tahun lebih. Kalau ada orang yang bilang pengalaman itu kan guru terbaik, nah, Bu Juraini ini pengalamannya sangat-sangat banyak untuk menangani TB. Jadi jangan khawatir, Ibu ini adalah ahlinya di sini. Nah, Bu, jadi mungkin kita langsung aja ya, Bu, ya. Jadi yang dimaksud tuberkulosis itu apa sih, Bu? Terus penyebabnya apa? Biar mungkin sobat-sobat sehat semua ini bisa tahu. Iya. Selamat pagi, sobat semuanya. Di sini saya pemegang program TB di Puskesmas Bluto. Kami akan menjawab, Dokter, mengenai TB adalah suatu penyakit sangat menular. Sangat menular, di mana penularannya adalah lewat droplet atau udara. Droplet atau udara? Iya. Jadi satu kali pasien batuk yang TB itu mengeluarkan kuman 4-5 ribu kuman sekali batuk. Banyak. Sekali uhu. Kalau berkali-kali uhu, berapa kuman yang keluar? Bisa banyak banget itu, Bu. Iya, mungkin itu. Berarti itu orang penderita TB itu sekali batuk langsung ribuan yang keluar, ribuan ya, Bu? yang keluar bakterinya. Masalahnya orang penderita TB kan batuk ya tiap berapa detik sekali kan? Iya. Nah, dan itu sangat menular semua kan? Iya. Semua bisa kena. Iya. Makanya itu bahayanya TB. Semua bisa kena, dan orang yang penderita itu sangat menularkan. Nah, tapi Bu, kan kita tahu TB penyebabnya apa, penyebarnya gimana. Nah, tapi tanda-tanda gejalanya orang yang kena TB itu apa, Bu? Iya. Sobat semua, TB itu punya gejala utama dan gejala tambahan. Gejala utamanya adalah batuk 2 minggu. 2 minggu? Batuk 2 minggu, Dokter. Untuk gejala tambahannya, berat badan turun, nafsu makan menurun, meriang pada sore hari, berkeringat dingin tanpa aktivitas, seperti itu. Berarti kalau nanti utamanya kan batuk 2 minggu. Iya. Berarti kalau nanti ada orang di sekitar kita yang kita lihat kok batuk gak sembuh-sembuh. Iya. Apalagi udah ditambah tadi ada keringat dingin, ada berat sumer, badannya turun, panas-panas. Iya. Itu kalau sekitar kita ada yang seperti itu, ya mungkin ada baiknya lah ya kita mengingatkan mereka untuk datang periksa lah ya. Iya. Jaga-jaga. Iya. Kalaupun nanti akhirnya pas sudah diperiksa ternyata bukan TB, yo alhamdulillah, setidaknya kita udah jaga-jaga kan. Iya. Terus pemeriksaannya itu kan gimana, Bu, biayanya? Untuk di Puskesmas, pemeriksaan TB itu dengan sangat mudah, yaitu dengan pemeriksaan dahak. Namanya TCM atau tes cepat molekuler. Di mana pemeriksaan ini gratis, Dokter. Gratis. Jadi hanya pasien tersebut mengirim dahak
sekitar 3 mili atau 3 cc, paling sedikit dokter ya. Potnya nanti dikasih 2 pot, 2 pemeriksaan untuk pot. Karena apa? 1 pot menjagani atau istilahnya takutnya kalau ada pemeriksaan yang kurang akurat biasanya diulang. Jadi makanya lebih baik potnya 2. Pengambilannya bagaimana? Waktu bangun tidur. Jadi ditampung di pot tersebut minimal 3 mili. Minimal 3 mili. Iya. Terus sering dokter karena pasien itu alasannya tidak bisa keluar dahak ibu. Saya tidak bisa, kering batuk saya. Kita menganjurkan sebagai petugas, 1, sebelum tidur pasien tersebut minum teh hangat manis 1 gelas. Teh hangat manis 1 gelas. Dengan maksud supaya dahaknya dia bisa batuk, bisa keluar. Kayak cancer ya Bu? Iya. Setelah bangun tidur, penderita dianjurkan untuk minum air putih hangat supaya juga dahaknya encer. Ternyata minum air putih hangat belum bisa keluar, mungkin cara batuknya yang efektif. Jadi tarik nafas dulu, langsung disentakkan batuknya. Berulang-ulang, tidak hanya 1 kali, mungkin 3, 4, 5 kali. Kalau ternyata tidak bisa, apa yang harus dilakukan oleh pasien? 1, bisa lari-lari kecil. Lari-lari kecil? Iya. Bisa olahraga dikit? Iya, jadi nanti kalau biasanya lari kecil, akhirnya timbul batuk, bisa mengeluarkan dahak. Mungkin itu dokter untuk yang pemeriksaannya di puskesmas. Yang paling utama pemeriksaan TBC itu hanya dengan dahak pun bisa dilakukan. Mudah dan pemeriksaannya sudah akurat. Walaupun ada tes dahak atau TCM juga bisa dilakukan foto rongsen. Seperti itu. Mungkin kalau untuk anak-anak dokter dengan pemeriksaan mantuk tes. Seperti itu. Kalau anak-anak gejalanya mungkin tidak seperti TB dewasa. Gimana gejalanya, Bu? Kalau TB anak itu dengan sistem scoring. Oh, pakai scoring ya. Pakai scoring itu apa indikator yang dinilai apa saja? 1, panas 2 minggu tanpa sebab. Panas 2 minggu tanpa sebab. Batuk 2 minggu. Berat badan tidak naik atau turun atau setat. Terus pemeriksaan mantuk tesnya positif. Pemeriksaan mantuk tes bisa dilaksanakan di Puskesmas Beloto. Di Puskesmas juga bisa. Gratis juga. Iya. Terus selain itu ada lagi pembesaran kelenjar, dokter. Pembesaran kelenjar. Iya, itu mungkin yang juga. Dan yang utama adalah anak ini ada kontak TB tidak? Ada kontak TB dewasa atau tidak? Karena dengan kontak TB dewasa itu nilai skornya sudah 3. Mantuk positif 3. Jadi kalau TB anak bisa ditentukan dengan scoring 6 atau lebih sudah dikatakan TB. Tapi kalau ternyata scoringnya di bawah 6, kita konsulkan ke dokter spesialis anak untuk tindakan selanjutnya atau mungkin dilakukan profilaksis atau bagaimana. Mungkin itu dokter. Nah, berarti kalau untuk anak, misal kita nanti punya anak gitu, teman-teman sobat sehat punya anak, misal udah batuk 2 minggu kok gak selesai-selesai, sumer 2 minggu, berat badannya gak naik, berarti monggo dibawa Puskesmas Beloto nggih. Siap. Nanti kita teskan dan itu semuanya gratis. Semua gratis. Nah, TB itu ada baiknya jangan didiagnosa sendiri karena TB itu ribet, pakai sistem scoring juga. Bawa aja ke Puskesmas Beloto. Nanti dikasih pot dahak 2, itu nanti dicekkan sama kita, itu semua gratis. Jadi nggak usah khawatir tentang biaya, nggak punya uang, biaya mahal nggak. Semuanya gratis ya Bu? Iya. Nah, sangat membantu itu. Nah, jadi terus nanti kalau misal Bu, orang udah dites nih, tiba-tiba positif. Iya. Terus pengobatannya gimana Bu? Iya, terima kasih dokter. Untuk pasien TB yang positif, secara otomatis nanti pengobatan. Pengobatan kita harus meriksa pasiennya ya dokter. Jadi paling tidak harus dari loket dulu ya dokter. Kita untuk supaya mencegah terjadi penularan TB ke pasien yang lain, untuk pasien TB kita prioritaskan dulu. Jadi setiap ada pasien TB baru didahulukan di loket. Oh, berarti langsung jalur ekspres. Tanpa ambil antrian seperti itu supaya mencegah terjadi penularan yang lain. Jadi setelah itu penanganannya kita wajib
screening ke pasiennya. Screening pasien. Iya. Apakah pasien punya riwayat kencing manis? Apakah punya riwayat mungkin alergi obat? Seperti itu. Jadi untuk pasien TB ini ada pengobatan selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Cukup 2 lama. bulan dan 4 bulan. Jadi kalau pasien TB baru sebaiknya harus ada keluarga. Oh, untuk mendampingi ya? Iya, karena apa? Kalau pasien TB dia datang sendiri tanpa keluarga, takutnya karena TB ini kan pengobatannya jangka panjang, dokter. Iya, 6 Nggak bulan. seperti batuk pilek, 3 hari mari sudah sembuh. Ini karena jangka panjang, jadi harus ada yang mendampingi atau pendamping menelan obat atau PMO. Seperti itu, dokter. Jadi kalau ada pasien TB baru, screeningnya harus dites untuk yang dewasa, dokter. Untuk kita tes gula darahnya, gula darah acak. Iya, semua sama HIV. Sama HIV. Jadi pasien TB itu wajib screening HIV. Orang HIV juga wajib di screening TB-nya. Jadi sekalian ya. Iya, dua-duanya. karena ini bergandengan. Bergandengan. Iya, jadi seperti itu. Lah, ini dokter, karena pasien TB ini harus dikasih penjelasan. Maksudnya konselingnya lebih banyak karena hubungannya cara menelan obat harus benar. Terus kapan harus kembali, kapan kembali kalau ada keluhan seperti efek samping segera ke puskesmas lagi. Segera balik Iya, nggih. Nah, jadi gitu ya. Kalau berarti orang TB itu misal kalau mereka udah ini kan gratis tapi masih ada aja yang punya alasan males ngantri, aslinya gak ngantri kan Bu, langsung masuk aja. Iya. Wes kurang dienakno apa maneh. Terus nanti kalau orang kena TB kan juga dites macam-macam gula darah, HIV. Itu semua gratis juga kan Bu? Gratis, tis. Jadi enak. Wes gak usah ngantri, gak usah bayar teko tok. Dan obatnya dokter, pangapunten, obatnya kalau pasien TB, pasiennya tetap duduk manis di depan poli TB. Karena obatnya petugas yang mengantar resep dan obatnya diantar oleh petugas apotek. Langsung ke sana. Iya, karena untuk mengurangi mata penularan dokter. Jadi nggak kena yang lain. Iya, jadi pasien segera langsung pulang. Langsung. Nah, berarti wes enak, wes daftar gak ngantri, udah langsung semua digratisi, obatnya langsung dikei, gak usah ngantri farmasi juga kayak biasanya nggih. Wes kebangetan lek wes gak pengen ngecek iku lek misal ono gejala ya Bu. Iya. Nah, tapi Bu, itu kan tadi sampai ada pendampingnya. Iya. Pendamping minum obat. Itu kenapa Bu ada pendampingnya? Bahaya atau gimana kalau kok sampai ada pendampingnya untuk minum obat? Gini dokter, karena pasien TB itu kan pengobatannya atau minum obatnya kan jangka panjang. Iya, 6 bulan tadi ya? Iya, takut saya pasien tersebut biasanya itu ada dokter yang tidak diminum tapi dibuang di bawah kasur atau ditaruh. Nah, jadi dengan adanya keluarga untuk menelan obat di awas itu seperti itu. Jadi memang untuk mengingatkan jadi bukan mengingatkan tapi melihat apakah sudah benar-benar ditelan seperti itu. Nah, berarti untuk itu Bu, karena kalau seingat saya kalau minum obat itu nggak patuh kan ya sulit sembuhnya toh. Belum lagi kalau obatnya nanti kebal sama obatnya gitu. Iya. Nah kalau misal di Puskesmas Bluto ini sendiri gimana Bu penanganan TB-nya? Kayak mungkin penjaringannya sama mungkin ada inovasi apa Puskesmas Bluto ini? Iya dokter. Karena kami punya inovasi supaya kenapa? Masyarakat itu mau berobat. Jadi jangan meremehkan batuk. Kadang-kadang masyarakat meremehkan batuk biasa seperti itu. Jadi untuk supaya terjaring seperti itu dokter, saya punya inovasi namanya gerakan tuntas TB. Totalitas TB. Totalitas TB. Iya. Apa itu Bu? Temukan TB saoyote saklawase. Temukan TB saoyote saklawase. Bahasa Indonesianya apa itu Bu? Jadi mencari TB mulai hari sampai seterusnya. Iya. Jadi mulai akar-akarnya. Kalau nggak seperti itu nggak bisa dokter karena sumber penularannya terlalu besar. Jadi seperti itu mungkin inovasi saya dengan cara apa? 1. Screening TB di Posyandu Balita. Screening TB Posyandu Balita. Screening TB di TK PAUD.
screening di pondok. Nah, Pasien screening TB, pasien DM. wajib di screening. Iya. Ya. Terus yang lebih utama lagi itu jejaring dengan satu untuk rawat jalan dengan poli-poli lain. Poli-poli lain. Iya, terus kita punya kader TB, dokter. Oh iya, banyak kadernya Ya, kalau nggak salah. kita punya kader TB 28 kader dari 3 kelurahan. Oh ya banyak ya Bu sekarang Ya, sini. iya. Untuk apa sih kader itu? Untuk satu, bisa menjaring atau kalau ada suspek TB segera merujuk ke puskesmas. Terus melalui bisa melakukan IKA, Ika apa itu? investigasi kontak. Oh ya. Jadi kalau ada pasien TB satu diperiksa kontaknya 15 rumah. 15 rumah sekitarnya. Kanan, kiri, depan. Iya. Kanan, kiri, depan. Iya, untuk menjaring mungkin ada dari sekitar tersebut ada yang TB juga. Seperti itu, dokter. Nah, berarti Puskesmas Bluto ini juga nggak diem aja ya untuk menangani TB ini. Iya, Sangat aktif. Iya. Kan datang-datang kan di sekolah-sekolah, mungkin anaknya ada yang masih sekolah kan masih ada screening gitu. Iya. Dan di dalamnya kan ada dokter juga itu kan buat menjaring TB juga. Iya. Mungkin ada gejalanya. Terus Iya. juga ada misal ada yang kena 15 rumah sekitarnya langsung di screening. Iya. Nah, itu berarti ya sangat niat itu kan Iya. ya, Bu. Dan Nah, Bumel pun sekarang harus ada di screening juga, dokter. Bumil? Bumel harus screening Oh, orang TB-nya. hamil juga ada screening. Iya. Jadi kita juga kerjasama dengan KIA, dokter, untuk penjaringan TB ibu hamil. Nah, ini wis benar-benar kalau nelayan ini tebar jala yang gede banget ini buat Iya, dapat TB-nya iya, ya. iya. Tapi ya misal di tetangga sobat sehat ini tiba-tiba ada yang kena TB, kan berarti dia nanti di screening. Iya. Jangan takut kan ya, Bu. Iya. Malah lebih baik kalau ketahuan bisa diobati. Iya. Jadi gini, dokter, masih ada stigma Masih ada stigma dari masyarakat itu kalau TB ku izin, malu, penyakit malu gitu ya. Sebenarnya bukan. Kalau dia segera berobat, segera tertangani kan segera sembuh. Dan penyakit itu bisa sembuh dengan minum obat selama 6 bulan. Nah, padahal bisa sembuh. Iya, itu intinya. Jadi masyarakat harus punya punya kesadaran bahwa TB itu bisa sembuh. Bukan penyakit istilahnya kutukan atau guna-guna. Itu jadi stigma yang masih ada itu seperti itu. Mungkin itu, dokter. Nah itu, Bu, masa stigma itu kan beberapa orang juga takut di screening TB, nanti takut ketahuan. Ya kalau aku sendiri mikir ya, Bu, Belani takut tapi satu keluarga nih sangsara kabeh. Ya masa gitu, Rek. Kan kasihan anaknya, kasihan suami, kasihan istrinya gitu kan, Bu. Karena kasusnya kan banyak, dokter. Jadi anaknya dulu yang kena, baru keluarganya yang muncul. Seharusnya kan dari dewasa dulu. Berarti kalau ada TB anak banyak, berarti TB dewasanya lebih banyak lagi yang belum terjaring. Nah itu. Berarti untung ya di sini lengkap untuk penanganannya ya. Dan kita juga ada pelayanan dokter spesialis, dokter. 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. 2 kali, ya. Rebo minggu pertama sama Rebo minggu ketiga. Rebo minggu pertama, Rebo minggu ketiga. Ya monggo dicatat di tanggalannya ya, lek mau langsung ketemu spesialis. Ya. Nah, berarti TB itu sebenarnya bisa disembuhkan kan, Bu, asal nurut ya. Dan itu bukan kutukan. Iya. Kayak banyakan orang mikir itu kutukan ya sebenarnya. Enggak, ya kebetulan aja kena bakteri kurang beruntung gitu, bisa diobati. Jadi harus tahu penyebabnya dulu. Jadi dengan seperti ini mungkin masyarakat luas lebih memahami dan segera periksa kalau ada gejala dari TB tadi. Kayak batuk 2 minggu, keringat dingin. Gitu. Nah, Bu, ini kan kita udah tahu TB itu apa, pengobatannya gimana. Nah, cara mencegahnya gimana untuk menular TB? Mungkin dari segi pola hidup sehat itu mencegah TB gimana, Bu? Iya, sobat sehat semuanya, untuk masyarakat ya, mudah-mudahan masyarakat menyadari adanya TB ini harus istilahnya dituntaskan bukan dari puskesmas saja, dari lintas sektor atau lintas program atau dengan tokoh-tokoh masyarakat. Ya. Adapun untuk pencegahan TB yang paling penting adalah etika batuk. Etika batuk. Etika batuk yang benar, gitu, dokter. Jadi kalau etika batuknya benar, insya Allah penularan akan menurun. Terus yang kedua adalah
kalau ada pasien TB, utamanya adalah PHBS-nya. PHBS. Ya, jadi kebanyakan PHBS-nya yang satu ventilasi atau pencahayaannya kurang. Padahal TB itu bisa mati kalau dia kena sinar matahari. Iya, harusnya disinari toh Mbak. Iya, kebanyakan karena padatnya rumah, jadi sinar matahari tidak bisa masuk lah. Caranya bagaimana? Kalau memang ada atapnya dari genteng, bisa ditambah dengan genteng kaca. Biar matahari itu masuk. Iya. Aja gelap-gelapan masuk seneng. Iya, ada alasan tidak masuk karena sudah ada plafonnya. Bisa dengan cara plafon istilahnya di pas dekatnya genteng kaca itu dibuka supaya sinar matahari bisa masuk. Seperti itu. Itu kayak gitu kan mungkin habis uang dikit buat buka ngerenovasi rumah dikit, tapi setidaknya kan lumayan udah bisa mencegah penyakit, menghemat biaya listrik kan. Gak usah pakai lampu kayak gitu. Jadi maaf dokter, yang sering itu karena itu tadi istilahnya etika batuk yang benar harus tetap diterapkan. Bagi pasien TB juga seperti itu, wajib untuk memakai masker dimanapun berada. Jadi bukan kalau di rumah tidak pakai masker, kalau keluar pakai masker, kan percuma, juga menulari satu rumah. Jadi harus maskeran terus. Mungkin itu dokter. Berarti orang-orang yang kena TB atau mungkin nggak usah yang TB lah, yang orang udah batuk-batuk aja setidaknya pakai masker lah ya, jaga-jaga. Masa pakai masker mungkin rada gak nyaman dikit, tapi kan orang sekitarnya aman. Dan kita kan juga berharap orang sekitar kita juga sadar kayak gitu kan, biar kita nggak kena kan. Itu juga penting itu. Nah Bu, tapi kalau saya dengar sekarang ada program baru ya Bu, kalau nggak salah namanya program terapi pencegahan TB. TPT kalau nggak salah ya Bu. Itu gimana Bu TPT itu? Gini dokter, ini adalah program baru. Program baru yang kalau dulu hanya diberikan timing atau pencegahan pada kontak TB yang umurnya di bawah 5 tahun. Kalau dulu dokter. Kalau dulu cuma dikasih terapi di bawah 5 tahun. 5 tahun. Tapi untuk sekarang kontak serumah baik dewasa, muda, anak, semua harus dilakukan pemberian pencegahan. Dan terapi pencegahan ini sekarang lebih enak yang terbaru dokter. Mungkin gini dokter, ada kesan juga masyarakat, wong gak melok loro kok ngombe obat kan, seperti itu ya. Apa Bu, wong kula niku mboten sakit kan ngomel obat. Kok dikon ngombe obat. Lah, supaya kenapa sekarang kok dilakukan istilahnya pengobatan pencegahan? Supaya tidak terjadi penularan. Jadi dikasih timing dulu, dikasih pencegahan dulu. Dengan cara minum obatnya selama 3 bulan. Tidak setiap hari dokter, enak sekarang. Berapa kali? Minum obatnya 1 minggu hanya 1 kali. 1 minggu sekali selama 3 bulan. 3 bulan, berarti 12 kali minum 12 saja. Kali, iya. Enak itu Bu. Iya, itu untuk yang di bawah 2 tahun dokter. 2 tahun. Yang untuk di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun. Iya, kalau untuk yang di bawah 2 tahun juga ada lagi juga obatnya. Juga 1 minggu sekali juga ada, yang setiap yang lama itu diberikan 6 bulan dokter. 6 bulan? Iya, tetap 6 bulan pun juga ada. Jadi ada yang timingnya 6 bulan, ada yang 3 bulan. Jadi mudah-mudahan masyarakat Kota Mojokerto mau melaksanakan kalau ada kontak TB serumah, mau dilakukan pencegahan obat tadi, minum pencegahan. Itu dokter. Jadi memang untuk kalau misal di rumahnya sobat-sobat ini ternyata amit-amit ada salah satu keluarga yang serumah itu ternyata positif TB, berarti serumahnya itu semua harus dikasih obat ya. Bedanya untuk mungkin yang sakit obatnya agak banyak, yang nggak sakit itu cuma kasih 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. 3 bulan. Nah, ya mungkin minum obat tetap gak enak, tapi setidaknya kan mencegah supaya nggak sakit tidak ketularan, seperti itu. Sampai ketularan soalnya obatnya 6 bulan. Berarti penting harus rajin minum, nggak boleh di stop semua ya. Satu rumah tadi sebelum dilakukan pengobatan pencegahan di screening dulu dokter. Di screening dulu. Kalau ada yang batuk kita lakukan pemeriksaan dahak. Seperti biar tahu lah ya. Jadi harus memang benar-benar pasien tersebut tidak sakit TB. Jadi dikasih pencegahan seperti itu. Nah, berarti memang di sini itu penanganan TB-nya paripurna ya Bu. Insya Allah. Semua untuk masyarakat dokter. Semua untuk masyarakat. Biar sehat. Supaya nggak ada yang kena TB. Nah Bu, jadi itu sekian kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Jura ini. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan
silahkan datang ke Puskesmas Bluto sendiri, kita konsultasi Siap, ya Bu. siap. Mungkin amit-amit ada yang juga memiliki gejala TB, monggo langsung datang aja. Iya. Nah kalau poli TB hari apa Bu di sini? Hari poli TB untuk dewasa hari Rabu, untuk anak-anak hari Kamis. Tapi kalau kita ada pasien baru pun kita tetap menangani hari yang lain. Ah itu. Tapi untuk jadwal pasien TB, Rabu untuk dewasa, Kamis untuk anak-anak. Nah jadi gitu ya. Kalau mau datang ke poli TB, khusus langsung poli TB-nya ada Rabu untuk dewasa, Kamis untuk anak-anak. Tapi kalau misal Rabu Kamis gak ada waktu, monggo langsung datang pas poli. Siap. Nanti kayak saya sering juga dapat pasien di poli ISPA gitu, batuk-batuk lama, TB, padahal hari Senin Iya. tetap saya periksakan. Iya. Nah jadi jangan malas, wis dienakno, datang kapanpun iso, gak antri, gratis, obatnya dikekno, wis kurang apa lagi kan ya. Nah jadi terima kasih Bu, sudah cukup Sama-sama, seru dokter. ngomong-ngomongnya. Ya, terima kasih. Semoga yang kita omongkan sekarang bisa bermanfaat gitu buat Amin. orang-orang. Amin ya, Oke. ya dokter. Sekian teman-teman podcast dari Puskesmas Bluto ini yang membahas tentang TB. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi sobat-sobat kesehatan sekalian. Saya Dr. Sanjung Pamarta dan Bu Juraini, kami mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.